bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan, melangkah memberantas penjahilan.
Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi yuqaddiru alaina al-jama'ah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, tuan-tuan guru, wa afusu bil-dhikri fi hadhi fahmi, selaku pengisi mau'idhatul hasanah kita hari ini. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Kautsar, Abah Haji Nandang Setiawan SM, beserta istri Hajah Umi Mismah Al-Hafidhah. Yang kami taklimi para asatidz wal asatidzah yang mengajar di TPQ Al-Mustahil. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Andes Kiai Haji Akbar Sadat MHD. Yang kami hormati para wali santri dan santriwati TPQ Al-Misbahul Munir. Dan yang kami banggakan, santri dan santriwati TPQ Al-Misbahul Munir. Alhamdulillah, puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, ta'liman wa takriman, semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara haflah akhir sana dan wisuda Al-Quran, hafalan juz amma dan bil qalam, TPQ bil qalam Al-Misbahul Munir, Kuala Tunggal Jambi, 4 April 2021, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1441 Hijriah dimulai. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Al-Quran yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Fakhruddin. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
kepada Adinda Aisyah Rafiul Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yang terhormat, yang mulia guru kami Kiai Haji Fahrudin sebagai penceramah, yang mulia, yang terhormat guru kami sekaligus Bupati Kiai Haji Anwar Sadat MAG, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, ketua santri TPQ Al-Mislahul Munir yang berbahagia, serta kabupaten anak-anak santri TPI Al-Mislahul Munir, wabil khusus para wisudawan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan ridhonya kita masih diperkenan untuk hadir dalam rangka haflah atau wisuda pertama angkatan pertama TPI Al-Mislahul Munir. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan kami pula memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila banyak terdapat kekurangan di sana sini, yang mudah-mudahan menjadi evaluasi ke depan dalam pelaksanaan haflah ke depannya. Yang utama Bapak Ibu Al-Mukarram Kiai Haji Fahrudin, kami memohon doa kepada hadirin semua agar apa-apa yang kita laksanakan, yang kita jalankan betul menjadi dan ibadah kepada semua, dan juga kita bersama-sama mudah-mudahan para saksi khusus para wisudawan diberikan oleh Allah kesabaran dan istiqomah dalam mencari ilmu. Mungkin hanya itu yang sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Anwar Sadat MAG, beserta Ibu Hajah Fadilah, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Taufan Abah Haji Nandang Setiawan SE beserta keluarga, dan yang kami hormati serta kami muliakan para wali santri dan santriwati TPI Bilqalam Al-Mislahul Munir
serta yang kami cintai dan kami banggakan, para santri dan santriwati TPQ Bilqalam Al-Misbahul Munir, wabil khusus kepada anak-anak yang pada hari ini diwisuda karena telah menyelesaikan program-program yang ada di TPQ kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, seiring dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini menghadiri acara haflah akhir sana sekaligus wisuda pertama TPQ Bilqalam Al-Misbahul Munir, yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kami mewakili pengurus TPQ Bilqalam Al-Misbahul Munir. TPQ kita ini sudah berjalan 2 tahun kurang lebih. Kalau dulu masih bahasanya majelis ta'lim wa tahsin wa tahfidz Quran. Alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, Bapak Ibu-ibu kayaknya ingin melakukan perkembangan dan perubahan yang lebih baik insyaallah. Sehingga kami mohon doanya, mudah-mudahan TPQ yang sekarang disebut ini TPQ Bilqalam Al-Misbahul Munir di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Kautsar ini bisa nanti mudah-mudahan diakui oleh negara, kita daftarkan, dan mudah-mudahan untuk hari-hari ke depan TPQ kita ini bisa berkembang, metodenya semakin baik dan bisa membuahkan anak-anak yang pandai membaca Al-Quran dengan tajwid dan fasih, serta menjadi generasi muda yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Jadi kami mewakili pengurus, pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut serta mensukseskan membantu acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada segenap majelis guru TPQ Bilqalam Al-Misbahul Munir. Kemudian terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang telah menyumbangkan materinya, telah menginfakkan materinya untuk terselenggaranya acara kita pada hari ini. Terlebih mudah-mudahan andaikan ada sisa dari hasil infak bapak-bapak, ibu-ibu, kami berniat, karena kondisi TPQ kita itu ya asalnya kan rumah, kondisinya sangat sempit lah. Alhamdulillah santri kita saat ini kurang lebih 140-an kurang lebih. Itu sepertinya juga masih butuh ruangan, karena ada beberapa ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah nanya-nanya mau daftar. Kadang nanya kapan buka pendaftaran, saya tidak buka pendaftaran karena awal pernah buka
buka terus. Jadi tadi buka-buka pendaftarannya. Jadi karena keadaan kondisi keuangan sangat yang minim sekali, kami berniat ingin menambah loteng di atas itu. Kan lotengnya belum, masih separuh. Kami berniat menambah loteng di atas supaya bisa nambah 2 lokal, insya Allah. Nah, kemudian kami selaku pengurus mohon ampun dan maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, wabil khusus kepada guru kami. Andaikan dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan, baik itu dari segi pelayanan, tempat dan sebagainya, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini, kita pikirkan pada hari ini menjadi amal jariah kita nanti setelah ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Al-Bashirin Nadir, Al-Misbahil Munir, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Fakhruddin Nur Hafizahullah, yang kami muliakan Yayasan Al-Fatih, Bapak Haji Nandang Setiawan Istri, dan juga Hajah Umi Wismahat Alhamdulillah. Kemudian yang kami muliakan pimpinan FPI Al-Misbahil Munir, Bapak Ustaz Imam Ghazali SKMI, dan juga yang kami muliakan Ustaz Haji Husnaini SPDI. Kemudian yang kami muliakan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Anwar Sadat MHG atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati para jamaah, tamu undangan, para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami banggakan dan kami sayangi, para wisudawan, wisudawati yang hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan prosesi Khatmil Quran dan juga metode kalam. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Khatmul Quran ini. Pertama-tama
wali santri mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Dewan Asatidz TPQ Al-Misbahul-Hunain jika di dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah atau di TPQ tersebut banyak ditemukan akhlak-akhlak yang tidak baik dari putra maupun putri kami selaku wali santri mewakili wali-wali yang lain mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khususnya kami pribadi dan juga kita semua yang hadir di dalam ruangan ini atas limpahan nikmat karunia, inayah, kesehatan dan lain-lainnya. Karena tanpa itu semua kita tidak mungkin berkumpul menghadiri acara. Dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat, memberikan berkah untuk kedepannya dan bisa menjadi trigger atau menjadi apalagi bahasanya, menjadi pemantik untuk ke depan. Mudah-mudahan TPQ ini selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan kejayaan baik dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk yang terakhir kalinya kami ingin menyampaikan sebagai perwakilan wali santri, mohon putra-putri kami didoakan oleh semuanya, wabil khusus kepada Dewan Asatidz yang telah membimbing mereka. Karena tanpa bimbingan mereka, putra dan putri kami tidaklah apa-apa. Jadi ini cerita sedikit, Pak. Cerita sedikit dulu. Kami juga sebagai pengajar di salah satu pondok pesantren. Putri kami salah satu ada di depan. Itu pernah kami ajarkan mengaji. Beberapa orang famili yang belajar di rumah alhamdulillah bisa khatam. Tapi ketika kami mendidik langsung putra dan putri kami merasa kewalahan betul ya Allah. Berarti betul-betul berat perjuangan. Berarti yang bisa mendidik itu orang-orang yang sabar. Jadi kami mohon sekali lagi agar didoakan terus putra putri kami bisa bermanfaat ilmunya dunia akhirat dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat oleh Dr. Lesti Anwar Sadat MAD kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para tuan guru, wabil khusus tamu kita Ustaz Maulana Sejawang, istri masuk Yayasan Pendidikan Islam Al-Kausar, yang saya hormati Pak Camat yang hadir, Bapak Kepala Dinas, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati.
Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita mengajarkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri wisuda yang pertama atau perdana PPP Bilqalam Al-Mustaqim yang pada pagi menjelang siang ini anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian lebih kurang 140. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian merasa berbahagia ya, anak-anak yang sudah semua bisa membaca Al-Quran. Jadi saya kita membayangkan 140 ada berapa puluh ribu lagi anak-anak yang mungkin belum terlalu lancar atau bisa mengamalkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Nah, karena itu kami atas nama Bupati dan juga Bapak mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan yang telah mendidik anak-anak para orang tua yang ada di Tanjung Barat, dan kurang lebih selama 2 tahun ya, sedang anak-anak Bapak Ibu sekalian dapat menamatkan pembacaan Al-Quran Al-Karim yang sebanyak 140. Yang mudah-mudahan pada masa yang akan datang lebih dapat ditingkatkan lagi sehingga bisa lebih banyak yang dapat ditamatkan pembacaan Al-Qurannya untuk upaya kita sama-sama memberantas buta aksara Al-Quran. Tentu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa dari hasil survei penelitian itu di Tanjung Jawa Barat ini masih ada sekitar 10-12% anak-anak kita yang belum bisa baca Al-Quran, dan yang membuat kita menjadi aneh itu justru anak-anak yang bukan berada di tengah kota, tapi anak-anak yang berada di ujung-ujung parit gitu ya. Rupanya orang kota ini lebih hebat baca Quran daripada orang-orang yang berada di desa atau di dusun. Makanya kan kalau kita belajar ngaji itu, Ustaz Ghazali ya, kalau kita ngaji baca kitab ngadap ke kiblat ya. Nah, kalau kita tahu banyak kiblat kan disuruh ngadap ke kota kan, ya kita ada dalam tahun. Kenapa disuruh menghadap ke kota? Karena mungkin dalam pemikiran Imam Ahmad dan Tanuji itu bahwa kota itu nanti bisa menjadi contoh bagi desa-desa. Nah, sampai hari ini kalau sembahyang berjamaah itu masjid yang di kota penuh. Coba sembahyang berjamaah di Parit itu, yang zuhur masjid dikunci, gitu kan? Sembahyang asar tadi dikunci. Dia pernah sembahyang maghrib bisa ada lagi. Ya, tapi kalau di kota zuhur ramai, asarnya ramai, maghrib bisa, subuh apalagi ya. Nah, ini mungkin menjadi sebuah fenomena ya di tengah kemajuan masyarakat ini. Maka masyarakat perkotaan, para orang tuanya sangat peduli kepada anak-anaknya untuk dapat menimba ilmu membaca Al-Quran Al-Karim serta mendidik anak-anak di tempat-tempat yang diajarkan pendidikan akhlak dan pendidikan keagamaan. Hadirin hadirat, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai
bertanggung dulu kepada yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, Tuan Guru kita Kiai Haji Anwar Sadat, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan alim ulama, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Kausar beserta Umi, para wali santri yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Dalam kesempatan ini, insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man razaqahu Allahu bi waladin fa'alaihi bi ta'dibihi wa ta'limihi, faman 'allamahu wa addabahu razaqahu Allahu syafa'atahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang diberi Allah anugerah dapat anak, maka kita orang tua punya kewajiban mendidik tata keramanya agar anak beradat yang mulia. Maka sejak kecil kita sudah dengarkan lafaz Allah, kita ajarkan lafaz nama Rasulullah, diazani, dibacakan Al-Quran. Nanti menginjak dewasanya kita didik pula dengan lagu-lagu Al-Quran, dengan lagu-lagu selawatan. Tidak usah dipakai menyanyikan anak lagu-lagu dangdut dosa. Ini kadang melakukan anak lagunya lagu dangdut
di mana, kemana, di mana, itu ada lagi yang baru nih saya lewati Pak Umar. Mengapa kau menangis? Biasalah, cobalah selawatan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi terdengar di suara anak itu. Kadang-kadang kalau kita hendak membuat anak itu gembira, jangan berbohong. Ini kadang-kadang kok amai-amai, bilalang, kuku-kuku, bertepuk, adik ramai, diubah air susu. Air susunya gitu. Coba siapkan dulu. Jadi anak dididik berdusta dari kecil. Orang pak, kok amai-amai, bilalang, kuku-kuku. Nanti jadi bu nyai, tapi mundur dulu. Pas sudah. Jadi anak itu terdidik, nanti menginjak dewasanya, dia senang belajar Al-Quran dan kerukunan. Jangan diajarkan yang tidak mendidik. Nanti kalau sudah mulai besar, tambah lagi tata krama dalam kehidupan. Kemudian kalau sudah besar lagi seperti yang kita saksikan saat ini, lalu watak dimiliki. Kita orang tua wajib mengajari anak, karena kita kewalahan dengan mengajari anak, maka punya kewajiban menyerahkan kepada guru apa yang disampaikan oleh Ustaz Firman tadi. Nah, jadi sebenarnya yang punya kewajiban mendidik anak itu adalah kita orang tua. Apa yang pertama dididik yang tertulis di belakang kita, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-Quran terlebih dahulu ditanamkan kepada anak generasi kita, karena Al-Quran ini peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian semua, kata Nabi, ada dua macam perkara yang tidak akan tersalah, yang tidak akan tergelincir, yang tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak kita berkali dengan Al-Quran, maka yakinlah anak akan berakhlak mulia, karena Nabi khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka rata-rata orang yang mulia itu adalah Al-Qurannya dimantapkan. Kenapa bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia, li'annahu unzila fihil Quran, karena bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Artinya kalau Al-Quran diturunkan ke dalam jiwa anak kita, yakinlah anak kita akan menjadi mulia. Itu tidak ada tawarannya lagi. Makanya orang-orang hebat itu mesti sungguh-sungguh dalam Al-Quran. Imam Syafi'i itu orangnya luar biasa. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan fasih bacaannya. Kemudian beliau kalau datang bulan suci Ramadan mengamalkan membaca Al-Quran tidak kurang 30 kali, 60 kali khatam Al-Quran. Siang sekali khatam, malam sekali. 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Itu katanya dalam sembahyang sunat. Sembahyang sunat malam khatam Al-Quran, sembahyang sunat siang khatam Al-Quran. Jadi kalau sembahyang tarawih khatam Al-Quran, kita sanggup alangkah imam bawa tarawih satu juz saja, malam besok kita tidak masjid, apalagi sampai habis Al-Quran. Artinya orang-orang hebat itu mesti diturunkan Al-Quran. Berkah Al-Quran maka hebat. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu selama
40 tahun, wudhunya isya sampai ke subuh, itu dalam manakibnya menghatamkan Al-Quran setiap malam. Kalau Imam Ali Al-Musifi orangnya penceramah luar biasa, itu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu malam. Itu tersebut dalam kitab Siratul Farid. Kalau di Tangerang, Banten, Al-Baqarah Buya Mbah Dimyati, saya ketemu langsung dengan beliau. Di situ beliau punya pondok pesantren dan mau lebih santrinya 40 dan kalau lebih kata santri itu mesti ada yang berhenti satu. Pondoknya di tengah sawah, tidak ada lampu listriknya. Itu lantainya bambu besusun, dindingnya bambu bayam, tapi kuat, kurang 200 kuat. Beliau itu setiap malam menghatamkan Al-Quran setiap malam. Jadi kalau ada orang minta air penerang hati, disuruh ke beliau, ditiup beliau, diminumkan terang hatinya. Kenapa? Karena stok Al-Quran setiap malam masuk, awat tapi biru mulut kebacaan, ditiupkan ke air, diminumkan mana bintang orang. Kenapa? Karena kita tidak ada stok Al-Quran. Saya tahadus bin nikmah, pas bersalaman keliling, saya pas bersalaman dengan beliau. Beliau mungkin lebih 100 tahun usianya, tua sudah. Ditahan beliau, saya disuruh buka mulut, saya kira dari beliau, rupanya ditiup. Tapi saya bersyukur nafasnya orang hafal Al-Quran itu akan membawa keberkahan. Ternyata orang-orang yang dimuliakan Allah mesti senang membaca Al-Quranul Karim. Maka itu anak kita diajarkan Al-Quran, itulah yang paling utama agar anak kita di masa depannya tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas karena dipelihara oleh Al-Quranul Karim. Kita kalau anak sudah lepas dalam pergaulan bebas, banyak sedikitnya bisa rusak. Jangankan anak kita, kucing saja kalau sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas bisa rusak. Saya ada di rumah punya kucing jantan 2, sejak kecil saya pelihara. Bagus dia tak terpengaruh dengan kucing tetangga. Kalau kencing berduduk dia, nah bagus dia. Sekalinya sudah besar kucing saya itu mau kawin dia, keluar malam dia, balik-balik, sekali balik ke rumah rusak. Yang biasa berkencing berduduk ketimbak di bantainya, ketemu dinding pintu timbaknya, ketemu dinding lawang timbaknya. Yang sedih lagi, helm saya terletak timbaknya juga. Itu akibat pergaulan bebas. Apalagi anak kita, maka itu anak kita supaya jangan terpengaruh dengan pergaulan bebas, lain tidak bintingi anak dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Insya Allah anak kita akan hidup barakah karena Al-Quran ilmu langsung dari Rasulullah. Kata sahabat Ali, al-ilmu khairu miras. Ilmu itu adalah sebaik-baik warisan, apalagi ilmu tentang Al-Quranul Karim. Anak yang bisa baca Al-Quran itu membawa berkah dunia dan akhirat. Nanti kalau kita meninggal dunia, berkahnya sampai ke alam kubur. Kenapa? Sebab karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam infaqa'a amaluhu illa min salasin. Kalau kita ini nanti wafat, meninggal dunia, kita terpupus, tidak bisa lagi menambah amal ibadah, dan bisa karena kita sudah meninggal dunia. Kecuali ada 3 yang terus mengalir walaupun kita tidak dapat beramal. Yang pertama, sedekah jariyah, memberikan sedekah jariyah. Kalau dilihat tafsiran hadis, sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kita pernah berwakaf, apalagi untuk belajar Al-Quran. Tadi kepalanya sudah menyampaikan
ada hajat, ada keperluan untuk menambah tingkatan, kita berikan uang kita ke sana, walau tidak besar nilainya, dengan ikhlas maka itu nanti akan mengalir. Kita berwakaf berpahala, dipakai nambah pahala, dipakai nambah pahala lagi sampai kita wafat, dipakai terus mengalir pahala. Maka wakaf yang kita berikan itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Maka mengajari anak Al-Quran itu sebaik-baik pengajaran. Kalau kita mengajari anak orang baca Al-Quran, bisa dia baca Al-Quran, kita berpahala. Dibacanya nambah pahala, dibacanya lagi nambah pahala. Meninggal dunia kita, sudah meninggal dunia, dibacanya lagi mengalir pahala. Diajarkannya lagi kepada orang, mengalir lagi pahala. Diajarkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya guru-guru yang mengajarkan Al-Quran sungguh-sungguh mendidik dengan penuh sabar. Karena mendidik anak yang sekecil ini butuh kesabaran yang tinggi, tapi cocoklah dengan imbalannya. Itulah nanti yang mengalir sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, awwaladil soleh ya'ulahu, atau kita meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kita kedua orang tua. Anak bisa baca Al-Quran, nanti kata Nabi, razaqahullahu syafa'atahu, nanti akan Allah beri rezeki, akan mendapat syafaatnya. Mudah-mudahan anak yang kita didik akan dapat menolong kepada kita orang tua setelah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Saya lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, inilah para wisudawan wisudawati PPG Al-Misbahul Munir tahun 1141 Hijriah atau 2021 Masehi. Para wisudawan wisudawati dimohon untuk berdiri. Wisudawan pertama atas nama Siti Rahma binti Anwar, wisudawati Al-Quran bin Nadar 30 juz dan juz amma bil Ghaib. Miftahul Jannah binti Muhammad Ali, wisudawati Al-Quran bin Nadar 30 juz dan juz amma bil Ghaib. Aisyah Suada binti Ustaz Nur Firman, wisudawati Al-Quran bin Nadar 30 juz dan juz amma bil Ghaib. Nadifatus Solehah binti Atta Rinaldo, wisudawati bil Qalam dan juz amma bil Ghaib. Nabila Amira Putri binti Suroto, wisudawati bil Qalam. Salwa Salsabila binti Badru, wisudawati bil Qalam. Safira Saifa Ismail binti Ismail, wisudawati bil Qalam. Alfika Firdayani binti Komarudin, wisudawati bil Qalam. Zalfa Khaira Mubarakah binti Husni Mubarak, wisudawati bil Qalam. Al-Taf
binti Ahyadi Wisudawati bil Falak. Naila Asyifa Asri binti Asrimah Wisudawati bil Falak. Nuraini binti Fauzi Wisudawati bil Falak. Adelia binti Hendra Wisudawati bil Falak. Nama Kamila binti Ustaz Imam Ghazali SKI Wisudawati bil Falak. Adinda Nur Ramadhani binti Mandi Wisudawati bil Falak. Hamidia Ustina Mubarakah binti Zainab Wisudawati bil Falak. Selanjutnya para wisudawan putra Muhammad Christian Kadinata bin Dewi wisudawan Bisama bil Qoi. Muhammad Arif Diman bin Ismail wisudawan bil Falak. Emradil Hidayatullah bin Mandel wisudawan bil Falak. Ubaidillah Zaki Hamdi bin Edi Warman wisudawan bil Falak. Muhammad Nur Aulia bin Ismail wisudawan bil Falak. Hafizur Rahman bin Ustaz Arkanti wisudawan bil Falak. Muhammad Ramdhani bin Musroni wisudawan bil Falak. Ahmad Rizki Saputra bin Sukandar wisudawan bil Falak. Muhammad Rizki Fadilah bin Edi Saputra wisudawan bil Falak. Ahmad Yadid Tidar bin Abdul Ghafur wisudawan bil Falak. Jibli Ali Ahwadi bin Ustaz Haji Husnaini SPDI wisudawan bil Falak. Ahmad Maulana Zuri bin Salawatullah wisudawan bil Falak. Ahmad Habibi bin Zainal Ilmi wisudawan bil Falak. Muhammad Lutfi Hakim bin Muhammad Damyat wisudawan bil Falak. Abdul Qadir Al Jailani bin Muhammad Arsyad wisudawan bil Falak.
Muhammad Arfan bin Effendi wisudawan bil Qalam. Muhammad Mahmud Abdullah bin Haji Zakaria wisudawan bil Qalam. Kepada pelayanan kami silakan untuk tinggalkan ruangan. Selanjutnya, marilah kita saksikan sebuah persembahan wisudawan wisudawati PPG Al-Misbahul Muhid, sebuah lagu Terima Kasih Guru oleh wisudawan wisudawati. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada bintang yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah sama. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala
Silakan untuk duduk kembali. Hadirin hadirat sekalian, itulah tadi